Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik pagi ini terkait dengan Ustadz Abdul Somad. Ada seorang pendeta yang mendukung terhadap langkah-langkah Ustadz Abdul Somad berdakwah. Dimanapun beliau menyampaikan sangat salut sama pendeta ini. Kami sebagai orang Madura, tentunya sebagai orang Islam, sangat mengapresiasi sekali. Berarti ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad selama ini berarti diterima di kalangan non-muslim dan sebagainya. Tetapi ada buzzer-buzzer yang memainkan peran di sini sebagai buzzer yang kemudian mengkritik Ustadz Abdul Somad, menurunkan citra Abdul Somad, dan bahkan di Madura kemarin ada berita penolakan, dan ini adalah kelaukan buzzer. Mari kita baca bagaimana seorang pendeta mendukung langkah-langkah Ustadz Abdul Somad tersebut. Ini ada sebuah berita yang kemudian mengeksploitasi atau memberikan statement pendeta ini terhadap Ustadz Abdul Somad. Sementara yang ngaku Islam membenci UAS, begitulah cara munafikun mencari fulus sebagai penjilat ungkit soal di Singapura. Pendeta ini salut sama UAS. Dia orang baik yang dibuat seperti enggak baik. Bagaimana beritanya? Coba kita baca. Pendeta ini salut sama UAS, dia baik yang dibuat seperti enggak baik. Baru-baru ini salah satu pendeta Batak, Gibson Simarmata, mengungkapkannya pandangannya terhadap Ustadz Abdul Somad atau UAS saat banyak orang yang menilai UAS merupakan pendakwah radikal. Gibson Simarmata justru mengaku hormat kepada UAS sebagai sesama pemuka agama meskipun berbeda. Pendeta Batak ini berpandangan jika UAS selama ini sangat baik. Ia pun mengaku mengerti tentang nilai-nilai yang disampaikan UAS sebagai seorang pendakwah. Kemudian Gibson ini bahkan menuding jika oknum-oknum di luarlah yang membuat citra UAS menjadi buruk. Meski kita beda beragama, aku pribadi merasa hormat kepada Anda. Anda orang baik yang sengaja dibuat seolah-olah nggak baik. Tweet akun @GibsonSimarmata. Dalam cuitannya tersebut, Gibson pun menyinggung UAS yang dideportasi dari Singapura yang dianggap hanya sebagai pengalihan isu. Saya salut dengan kisah Anda di Singapura. Cerita itu nyaris menghilangkan kasus mafia Migor dan si manusia rasis, ujar Gibson. Lebih lanjut, Gibson juga mendoakan agar Ustadz Abdul Somad dilindungi dari orang-orang yang berusaha mencelakanya. Puji Tuhan, semoga Tuhan selalu melindungi Anda dari orang-orang jahat, imbuh Gibson. Cuitan Gibson Simarmata pun langsung menuai banyak sorotan dan langsung banjir komentar warganet. Apresiasi dan terhadap Ustadz Abdul Somad juga kemudian menjadi satu salut terhadap pendeta-pendeta ini. Bagaimana kita lihat komentar-komentar orang di berbagai Twitter. Ini Nah, itulah seorang pendeta. Dia menghormati, saling menghormati sesama muka agama. Bagaimana dengan orang-orang Islam yang kemudian dipecah belah, terutama di Madura yang dianggap sebagai orang-orang khilafah dari berbagai etnis, dan kemudian buzzer-buzzer mengalihkan suara untuk memarginalkan Ustadz Abdul Somad selama ini. Dan bahkan kemarin di Madura juga siapapun yang mengundang Ustadz Abdul Somad dianggap khilafah dan sebagainya, dan bahkan dianggap radikal semuanya. Coba kita baca dari pendeta ini dari Twitternya. Dia mengatakan bahwa idol kebanggaan para cebong babi, idolnya terkenal, cebongnya menderita. Kartu sembako murah yang diharap nggak dapat juga.
Kartu pekerja yang dinanti nggak keluar juga. Gaji pengangguran yang 7 juta sebulan nggak cair juga. Akhirnya Cebong pun merasa idolnya tertawa. Ini adalah para buzzer yang di hashtag oleh Gibson Simarmata. Ada Dennis Regar, Ade Armando, terus kemudian ada Abu Janda, ada Eko Kundadi, dan ada Habib Hussein yang selama ini menggembor-gemborkan radikalisme di Madura. Coba ini kemudian ada Gibson mengkomentari juga hutang negara mencapai 7.000 triliun. Buzzer dan Cebong nggak pernah komentar soal itu. Jika Jokowi sudah pensiun, maukah gerombolan Cebong pemakan lengkuas dan buzzer patungan untuk melunasi hutang itu? Pasti mereka keberatan karena kartu sembako murah dalam belum dapat juga. Ini pada akhirnya semua yang sekarang akan menjadi dulu. Pada akhirnya semua akan menjadi kadrun. Gimana tanggapanmu, Dennis Regar? Coba baca lagi ini. Salah satu anak PKI yang tidak ingin terciptanya kedamaian di negeri tercinta ini, entah dari mana jalannya, aku pun dibilang kadrun sama dia, Ed Riarja. Dikasih les privat, tiba-tiba diblokir sama dia. Jadi kekeh sendiri aku. Coba baca bagaimana ini. Ini kan komentar-komentar dari dari orang yang pro dan kontra dari pendeta Gibson Simarmata ini. Singgung buat patung Yesus. Terus kemudian ada menghashtag, "Hei anak PKI, apakah kau termasuk salah satu keluarga PKI yang ingin menghancurkan bangsa ini? Kau nggak senang dengan kerukunan umat di negara ini?" Somad hanya menjawab pertanyaan dari jemaahnya. Makanya nonton video jangan separuh-paruh, nonton sampai habis, dasar PKI. Dan begitu banyak komentar-komentar dari Gibson Simarmata ini, dari seorang pendeta ini yang mendukung Ustadz Abdul Somad. Dan bahkan dia mendukung para buzzer-buzzer yang selama ini menjadi gerombolan-gerombolan pemerintah. Dan saat inilah yang kemudian si pendeta menunjukkan bahwa non-muslim, dia memberikan sebuah statement mendukung atau membela Ustadz Abdul Somad. Apakah orang-orang Islam selama ini yang menjadi agamanya agama Islam mendukung Ustadz Abdul Somad? Tidak, malah ini adalah dipecah belah. Coba kita baca komentar-komentar orang-orang yang selalu menghashtag atau memberikan statement yang hoax terhadap Ustadz Abdul Somad. Ada Hussein Alwi atau Hussein Sihab, diduga ini video Abdul Somad ketika memberikan ceramah dalam komunitas HTI di Riau. Apa itu sudah memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut? Mohon atensinya. Apa ada dugaan ada kelompok teroris yang hadir dalam acara tersebut? Itu sudah diklarifikasi dan bahkan banyak videonya. Mungkin Anda tidak nonton terhadap video-video itu. Nah, Anda sekarang hanya menerima dari orang, terus kemudian menerima dari hashtag, kemudian dieksploitasi ke media. Coba kita baca medianya ini. Dari berbagai itu juga ada yang menghashtag. Dan itu buktinya kita pendukung NKRI sejati, bukan buzzer bayaran, bukan ormas, bukan tukang demo yang dibayar nasi bungkus. Ini juga ada kemudian Bahlul Ente. Dia menjawab, Bahlul Ente ketika dikritik di Twitternya, dia bahkan menjawab, Bahlul Ente, saya menyebarkan informasi dari info yang saya dapat dari timeline. Sudah jadi follower belum? Kalau belum, jangan banyak komen, nanti jadi fitnah. Dan sekarang saat ini Hussein Alwi atau Hussein Sihab difitnah di mana-mana. Sabar hoax lah, difitnah lah, monggo kalau terbukti. Kemudian dijawab oleh Sukma ini, kalau antum berani, kenapa nggak turun langsung keluar-keluar di depan masjid itu? Bahwa antum dan segelintir teman antum menolak UAS. Baru saya salut pada antum karena punya nyali di hadapan orang Madura. Ini kan sudah dibalas dari orang-orang Madura, malah dia ngeyel. Dianggap orang yang bahlul. Dianggap orang-orang yang tidak tahu diri terhadap orang-orang Madura yang berkomentar seperti itu. Inilah yang kemudian dia hanya sepintas
memberikan statement di berbagai media, tetapi dia tidak bertanggung jawab apa yang dia lakukan, malah dia membenarkan diri sendiri. Inilah salah satu contoh kebodohan orang-orang yang kemudian dikritik tidak menerima kritikan itu. Dan ini saya rasa harus introspeksi diri terhadap Hussein Shihab ini sebagai buzzer, harus cerdas, bukan orang yang bodoh yang kemudian kita menerima apa yang dilontarkan orang-orang itu. Dan Anda sudah menyebarkan banyak berita-berita hoax. Coba kita baca dari media, dari Eko Kun tadi juga. Kok terus nyinyirin Ustadz sih, kalau bukan muslim jangan... Kok terus nyinyirin Ustadz sih, kalau bukan muslim jangan lompat pagar deh. Tapi kalau muslim hati-hati, Pak, kita tak tahu bagaimana kita nantinya. Ingat sejarah Pak Soekarno yang begitu menantang Buya Hamka, tapi apa saat ini meninggal minta disolatkan Buya? Siapapun, Singapura begitu tegas dan konsisten dalam memberantas faham radikalis. Nah, ya memang konsisten terhadap kalau Singapura bagi kami adalah kalau ingin menolak seperti Ustadz Abdul Somad, itu saya rasa ya itu memang hak mereka. Tapi ingat, kita harus ada penolakan dari orang-orang koruptor yang kemudian pergi ke sana, meninvestasikan di sana orang-orang koruptor itu. Mengapa? Yang menjadi perbedaan adalah mengapa Ustadz Abdul Somad ditolak, sedangkan orang-orang koruptor di sana begitu banyak, dipelihara dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu contoh kegagalan-kegagalan negara di Singapura. Saya rasa seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan kesimpulannya bahwa UAS hari ini adalah benar-benar dimarginalkan dari orang-orang buzzer itu. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita viral dan menarik setiap harinya. Salam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua.